Ini adalah tentang sebuah keindahan, tentang pesona yang mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Deburan ombak di pinggir pantai, gemuruh air terjun yang menenangkan, seakan mengajak kita untuk menyatu bersama alam. Hal ajaib yang tak akan pernah terlupakan adalah menapakkan kaki di Sukabumi. UNESCO Global Geopark Celetuh Palabuhan Ratu merupakan satu-satunya taman bumi global yang ada di Jawa Barat yang diresmikan oleh UNESCO pada 12 April 2018. Bertempat di Kabupaten Sukabumi, Geopark Celetuh Palabuhan Ratu memiliki luas mencapai 126.100 hektar yang meliputi 8 kecamatan. Terdapat 2 jalur untuk menuju Geopark Celetuh Palabuhan Ratu dari pusat kota Sukabumi, yaitu terdapat jalur lama dan jalur baru. Untuk jalur lama dari pusat kota Sukabumi menuju Bagbagan, kita bisa melewati Simpang Loji menuju Kiara 2, Simpang Waluran, Taman Jaya, hingga menuju Pantai Palangpang. Untuk jalur baru, dari Simpang Loji kita menuju Cibutun, Muara Cisaar, Puncak Dharma, hingga sampai di Pantai Palangpang. 2 jalur tersebut sudah bagus untuk dilalui oleh segala jenis kendaraan dan tentunya memiliki pemandangan yang sangat indah. Akan tetapi, kita harus tetap berhati-hati dengan jalanan yang berkelok-kelok dan di jalur yang baru terdapat tanjakan yang cukup terjal, yang sering disebut dengan tanjakan dini. Kami telah menjelajahi beberapa objek wisata alam yang ada di kawasan Geopark Celetuh Palabuhan Ratu, supaya kita bisa lebih mengenal, mencintai, dan melestarikan alam kita. Puncak Dharma. Saat pertama kali datang ke tempat ini, kami melihat banyak sekali keajaiban. Bentuk patahan dari proses tektonik membuat adanya mega amphitheater yang begitu indah. Kita bisa melihat pantai dan pulau-pulau yang ada di Pantai Palangpang, serta air terjun yang cukup banyak dan memiliki karakter masing-masing. Di sini, di Pantai Palangpang, adalah ikon dari Geopark Celetuh. Pantai ini adalah gerbang masuk menuju Geopark Celetuh melewati jalur laut. Mega Amphitheater, masyarakat biasanya menyebutnya dengan Bukit Panenjoan. Merupakan bukit tempat di mana kita bisa melihat pemandangan laut dan hamparan sawah yang dikelilingi pepohonan hutan yang membentuk Mega Amphitheater dan mirip seperti tapal kuda. Geopark gitu kan, taman bumi lah istilahnya. Apa yang terkandung di Geopark itu kan, kalau kita lihat itu keunikan dari 3 komponen, ya kan, keberagaman gitu kan, keberagaman mulai dari komponen geologi, aspek geologi, kemudian keberagaman dari biologi, flora fauna nih, kemudian yang ketiga itu culture ya, budaya. Nah, kalau itu semua komponen itu terpenuhi, itu kan menjadi geopark. Kalau di internasional, berarti di dunia itu hanya ada di Celetuh, misalkan kayak gitu ya, hanya ada di satu tempat itu. Jadi yang disebut global geopark itu, karena di tempat lain memang tidak ada, gitu. Jadi unik sendiri di situ seperti itu.
Curug Cikanteh dan Curug Ngelai. Dua curug ini berada pada satu aliran sungai yang sama, dengan pesona curug yang eksotis. Mata kami terasa seperti sedang dimanjakan oleh keindahan dari ketinggian dua curug ini. Suara air terjun yang syahdu dengan pemandangan pelangi membuat kita tidak ingin buru-buru meninggalkan tempat ini. Di bagian selatan ujung genteng, kami bisa melihat proses pelepasan tukik ke arah bibir pantai yang selalu diadakan pada pukul 5 sore. Di sini, penyu maupun tukik dilestarikan dan dijaga kelestariannya supaya tidak punah. Tempat konservasi penyu ini bisa kita kunjungi oleh masyarakat umum, asalkan kita mampu menjaga dan mentaati aturan yang berlaku. Tak jauh dari tempat konservasi penyu, di sini ada pasir putih yang terlihat menawan dan mengagumkan. Pantai yang begitu bersih membuat hati kita tenang dan menikmati deburan ombak yang menjulang. Dan potensi sumber daya alam yang luar biasa ini bagi masyarakat juga bagi pemerintah itu kurang menjadi satu perhatian untuk bisa menjadikan ruang kesejahteraan. Potensi alam yang luar biasa, kemudian topografi, geografi, dan juga potensi yang ini tuh masih banyak masyarakat yang tertinggal, yang juga pendidikannya juga tidak bisa kita harapkan, kesehatan juga sangat dimungkinkan karena dengan taraf kehidupan yang tidak pada posisi standar secara ekonomi. Sehingga mau tidak mau, pemerintah Kabupaten Sukabumi ya khususnya, melihat potensi yang dimiliki ini harus bisa memberikan dampak. Potensi inilah yang didorong untuk bisa menjawab persoalan kemasyarakatan. Keindahan yang tersembunyi di ujung kecamatan Surade memiliki sebuah curug yang bernama Curug Cikaso. Aliran sungai yang jernih, bentuk air terjun yang indah membuat kami betah memandangi karya Tuhan ini. Di sini ramenya ya Sabtu Minggu aja, kecuali ada merah itu tanggalnya, atau apa tahun baru atau hari raya Idul Fitri itu baru rame. Kalau hari biasa mah ya dari Jumat sampai Sabtu Minggu aja. Hari biasanya ada sih, cuman lokal aja orang sini. Paling orang Surade, orang Jampang paling. Nah terus di sini ada keanehannya, kalau kita lihat foto-foto aja lewat jam 5 itu ada penampakan. Kadang-kadang luar naga bermahkota kayak kerajaan. Makanya pengunjung setiap jam 5 sore itu harus keluar semua. Termasuk warung-warung juga. Yang camp boleh, tapi di awal sama orang sini sesepuh. Berdasarkan cerita masa lalu, jika kita mendatangi curug ini, kita tidak akan bisa kembali pulang. Itulah curug yang diberi nama Curug Larangan. Dengan perkembangan zaman dan pengelolaan akses yang baik, banyak sekali pengunjung mendatangi tempat ini. Bahkan bisa mencapai ratusan setiap harinya berdasarkan data dari pengelola Curug Larangan. Di Pelabuhan Ratu, kita menemukan geyser atau mata air yang menyemburkan uap dan air panas satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan hanya ada 2 di dunia, dan yang satu lagi ada di Brazil. Semburan air panas tersebut dipercaya oleh banyak masyarakat mampu mengobati segala jenis penyakit kulit. Terlepas dengan kepercayaan itu, geyser Cisolok memang memiliki keunikan yang harus kita jaga dan lestarikan. Pantai ini merupakan salah satu pantai terkenal di Sukabumi, dengan ciri khas tebing yang menjorok ke laut, bentuk karang seperti hau atau kompor tradisional masyarakat Sunda. Jadi di sana tuh ada batuan yang umurnya tua, terangkat karena proses tektonik.
Nah dari sana terus membentuk amfiteater, kemudian dari situ ada struktur geologi, patahan-patahan yang menyebabkan banyaknya kalau kita lihat di sana itu banyak air terjun ya. Nah seperti itu, jadi karena patahan-patahan. Keindahan Curug Cimarinjung tidak kalah dengan curug-curug lainnya. Mendekati sawah dan pantai di depannya seakan seperti lukisan yang bergerak. Curug Cigangsa memiliki tebing yang sangat cantik dan bebatuan yang unik. Cigangsa terjadi akibat gerakan gempa yang sangat kuat, sehingga curug ini memiliki bentuk yang berundak-undak yang cantik sekali. Bentuk karang yang sangat unik, kita akan menyaksikan suguhan akrobatik deburan ombak di pantai Karangbolong. Tidak henti-hentinya, kami terkagum dengan pemandangan alam yang secantik di Sukabumi. Sampai saat ini, saya merasa Geopark Ciletuh ini mengalami banyak sekali perubahan yang signifikan. Contohnya sekarang terdapat jalur baru dengan pemandangan yang sangat bagus. Hal ini memudahkan saya dan wisatawan yang lainnya untuk mengakses setiap tempat wisatanya dengan cepat. Saya lumayan cukup banyak datang ke berbagai tempat wisata yang ada di Geopark Ciletuh ini. Di sini ada pantai, curug, dan lain-lain. Pokoknya kalau misalkan datang ke Geopark Ciletuh, kita bisa merasakan sensasi berwisata dengan paket lengkap. Saya harap kedepannya semoga Geopark Ciletuh ini bisa semakin banyak dikenal, fasilitas di sini juga semakin maju, dan setiap objek wisatanya juga bisa dikelola dengan baik. Suasananya adem aja gitu, kayak enak aja buat tenangin diri. Kalau bisa mah kayak dibersihin gitu, biar banyak pengunjung yang datang. Geopark itu kita bikin bukan untuk sekarang kita menikmati, tapi bagaimana ke depan ini bisa menjadi tujuan wisata yang diharapkan kelanjutannya. Jadi harus ruang pun tertata. Nah ini menjadi salah satu prestasi ya, prestasi bangsa juga kan, karena kita berbicara di internasional ya. Saya harap sih ini semakin semakin berkembang menjadi hal yang bagus, kemudian tidak hanya menjadi tempat wisata tapi tempat edukasi juga ya. Batuan tuh jangan diambil gitu kan, jangan dihancurin gitu kan, sayang gitu kan, itu udah jarang nih gitu. Itu satu. Terus flora fauna jangan diganggu, diburu atau apa gitu kan, karena itu udah konservasi di sana itu. Terus nah yang paling utama itu adalah sampah. Nah jangan sampai kita itu merusak tempat tersebut dengan meninggalkan sampah. Inilah sebuah perjalanan. Tempat-tempat yang kami datangi belum seberapa, tapi kami merasa sangat puas setelah melihat dan merasakan banyak keindahan di Sukabumi. Pantai-pantainya, curug-curugnya, dan keindahan lainnya akan selalu berkesan di hati kami. Mari kita jaga dan lestarikan keindahan alam ini. Siapa saja bisa datang dan merasakan keindahannya, tapi siapa saja belum tentu bisa menjaganya. Mari kita jelajahi alam ini tanpa harus merusaknya.